Perkenalkan, saya Garin Triana Sapna Putri. Saya dari program studi Ilmu Komunikasi Universitas Nasional tahun 2023 dengan NPM 233516516121. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah pengantar sosiologi. Saya mengambil materi tentang interaksi sosial. Oke, jadi interaksi sosial itu terdiri dari dua bentuk. Yang pertama adalah asosiatif dan yang kedua adalah disosiatif. Asosiatif dibagi menjadi 4, yakni kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Sedangkan disosiatif dibagi menjadi 3, yakni persaingan, kontraversi, dan pertentangan. Pengertian dari proses asosiatif sendiri yakni adalah bentuk interaksi sosial yang menghasilkan kerjasama. Nah, di proses asosiatif ini terdapat empat interaksi sosial yang sudah tadi saya sebutkan. Nah, yang pertama itu adalah cooperation, atau kita bisa menyebutnya adalah dengan istilah kerjasama. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai tujuan satu atau beberapa tujuan yang sama. Kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut. Kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta penting dalam kerjasama yang berguna. Nah, dalam cooperation ini juga dibagi menjadi beberapa bentuk, yakni yang pertama adalah bargaining, yang kedua adalah cooptation, yang ketiga adalah coalition, dan yang keempat adalah joint venture. Yang pertama, bargaining adalah pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang-barang atau jasa antara dua organisasi atau lebih. Sedangkan cooptation atau kooptasi adalah suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi untuk menghindari kegoncangan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan. Yang ketiga adalah coalition atau koalisi, adalah kerjasama yang dilaksanakan oleh dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Koalisi dapat menghasilkan keadaan yang tidak stabil untuk sementara waktu, karena dua organisasi atau lebih tersebut mungkin mempunyai struktur yang berbeda satu sama lain. Dan yang keempat, yakni adalah joint venture, adalah kerjasama dengan perusahaan proyek tertentu untuk menghasilkan keuntungan yang akan dibagi menurut proporsi tertentu. Kemudian yang kedua, yakni adalah accommodation, atau kita bisa menyebutnya dengan akomodasi. Adalah suatu proses di mana orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia yang mula-mula saling bertentangan, saling mengadakan penyesuaian diri untuk mengatasi ketegangan-ketegangan. Nah, dalam akomodasi ini juga dibagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama adalah compromise, yang kedua ada arbitration, yang ketiga adalah conciliation, yang keempat adalah stalemate, yang kelima adalah segregasi, dan yang keenam adalah gencatan. Pengertian dari compromise atau kompromi adalah suatu bentuk akomodasi di mana masing-masing pihak mengerti pihak lain sehingga pihak-pihak yang bersangkutan mengurangi tuntutannya agar tercapai penyelesaian terhadap perselisihan. Kompromi ini
juga dapat disebut dengan perundingan. Yang kedua adalah arbitration. Arbitration adalah proses akomodasi yang proses pelaksanaannya menggunakan pihak ketiga dengan kedudukan yang lebih tinggi dari kedua belah pihak yang bertentangan. Penentuan pihak ketiga harus disepakati oleh dua pihak yang berkonflik. Keputusan pihak ketiga ini bersifat mengikat. Kemudian, selanjutnya adalah conciliation. Conciliation merupakan suatu usaha untuk mempertemukan keinginan yang berselisih agar tercapai persetujuan bersama. Biasanya dilakukan melalui perundingan. Selanjutnya adalah stalemate. Stalemate adalah suatu akomodasi semacam balance of power atau politik keseimbangan sehingga kedua belah pihak yang berselisih sampai pada titik kekuatan yang seimbang. Posisi ini sama dengan zero options atau titik nol, yang sama-sama mengurangi kekuatan serendah mungkin. Dua belah pihak yang bertentangan tidak dapat lagi maju atau mundur. Kemudian yang selanjutnya ada segregasi, adalah suatu upaya saling memisahkan diri atau saling menghindar di antara pihak-pihak yang bertentangan dalam rangka mengurangi ketegangan. Dan yang terakhir adalah gencatan. Gencatan adalah penangguhan permusuhan dalam jangka waktu tertentu. Masa penangguhan digunakan untuk mencari upaya penyelesaian konflik di antara pihak-pihak yang bertikai. Kemudian ada akulturasi. Akulturasi adalah suatu proses yang timbul apabila suatu kelompok manusia dan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari kebudayaan asing dengan sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Biasanya, unsur-unsur kebudayaan asing yang mudah diterima adalah unsur kebudayaan, kebendaan, dan peralatan yang sangat mudah dipakai dan dirasakan sangat bermanfaat seperti komputer, handphone, mobil, sepeda motor, dan lain-lain. Sedangkan kebudayaan asing yang sulit diterima adalah unsur kebudayaan asing yang menyangkut ideologi, keyakinan, dan nilai-nilai tertentu. Selanjutnya adalah asimilasi. Asimilasi adalah usaha mengurangi perbedaan yang terdapat di antara beberapa orang atau kelompok serta usaha menyamakan sikap, mental, dan tindakan demi tercapainya tujuan bersama. Faktor yang dapat mempermudah terjadinya asimilasi yakni yang pertama adalah toleransi. Yang kedua adalah kesempatan-kesempatan yang seimbang di bidang ekonomi. Kemudian yang selanjutnya adalah sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Dan yang terakhir adalah perkawinan campuran. Kemudian selanjutnya adalah proses disosiatif. Proses disosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang menghasilkan sebuah perpecahan. Contohnya adalah competition, controversy, dan konflik. Oke, yang pertama, competition atau kita sering menyebutnya dengan persaingan, yakni proses sosial yang ditandai dengan adanya saling berlomba atau bersaing antara individu atau kelompok tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan untuk mengejar suatu nilai tertentu, supaya lebih maju, lebih kuat, dan lebih baik. Nah, contoh persaingan atau competition ini, salah satunya adalah saat siswa bersaing untuk mendapatkan peringkat pertama dan pada saat
berlangsungnya suatu pertandingan. Kemudian yang selanjutnya adalah contraversion, atau kita bisa menyebutnya dengan kontraversi, yakni adalah suatu bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan dan konflik. Nah, bentuk kontraversi ini terdapat ada 5. Yang pertama adalah kontraversi yang bersifat umum, seperti penolakan, kemudian gangguan terhadap pihak lain, pengacauan rencana pihak lain, dan perbuatan kekerasan. Kemudian yang kedua ada kontraversi yang bersifat sederhana, seperti memaki-maki, menyangkal pihak lain, mencecar, memfitnah, dan menyebarkan surat selebran. Kemudian yang selanjutnya adalah kontroversi yang bersifat intensif, seperti penghasutan, desas-desus, dan mengecewakan pihak lain. Kemudian yang keempat yakni adalah kontroversi yang bersifat rahasia, seperti menemukan rahasia pihak lain dan berkhianat. Kemudian yang terakhir adalah kontroversi yang bersifat taktis. Contoh kontroversi ini yakni adalah intimidasi, provokasi, dan mengganggu pihak lawan. Kemudian yang terakhir yakni adalah konflik. Konflik adalah suatu proses sosial di mana orang, perorangan, atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuan dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Nah, faktor-faktor penyebab terjadinya konflik, yakni adanya perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan, kemudian berprasangka buruk kepada pihak lain. Kemudian individu kurang bisa mengendalikan emosi, jadi mudah marah gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adanya perbedaan kepentingan antara individu dan individu atau perbedaan antara kelompok dengan kelompok. Dan yang terakhir adalah persaingan yang sangat tajam. Interaksi sosial ini juga memiliki beberapa faktor pendorong. Yang pertama adalah imitasi, yang kedua adalah sugesti, yang ketiga adalah identifikasi, yang keempat adalah simpati, dan yang kelima ada empati. Oke, kita bahas dari yang pertama, yakni adalah imitasi. Imitasi adalah tindakan atau usaha untuk meniru tindakan orang lain sebagai tokoh idealnya. Imitasi pertama kali akan terjadi dalam sosialisasi dalam keluarga. Misalnya, seorang anak sering meniru kebiasaan-kebiasaan orang tua seperti cara berbicara, cara berpakaian, dan lain-lain. Namun, imitasi ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan, terutama lingkungan sekolah. Karena seseorang cenderung lebih sering di sekolah dan bersosialisasi dengan temannya dengan berbagai macam kebiasaan. Yang kedua, yakni adalah sugesti. Sugesti adalah pemberian pengaruh pandangan seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu, sehingga orang tersebut mengikuti pandangan atau pengaruh tersebut tanpa berpikir panjang. Sugesti biasanya dilakukan oleh orang yang berwibawa, mempunyai pengaruh besar, dan terkenal dalam masyarakat. Contohnya yakni adalah obat yang harganya mahal yang merupakan produk impor dianggap pasti manjur menyembuhkan penyakit. Anggapan tersebut merupakan sugesti yang muncul akibat harga obat yang mahal dan embel-embel produk luar negeri. Padahal kenyataannya
Belum tentu seperti itu, bukan? Kadang produk lokal bisa lebih baik daripada produk impor. Oke, selanjutnya ada identifikasi. Identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Identifikasi mengakibatkan terjadinya pengaruh yang lebih dalam dari sugesti dan imitasi. Karena identifikasi dilakukan oleh seseorang secara sadar. Contoh dari identifikasi yakni adalah seorang pengagum berat artis terkenal. Ia sering mengidentifikasikan dirinya menjadi artis idolanya dengan meniru model rambut, pakaian, gaya berperilaku, dan menganggap dirinya sama dengan artis tersebut. Selanjutnya adalah simpati. Simpati adalah suatu proses seseorang yang merasa tertarik pada orang lain. Perasaan simpati itu bisa jadi disampaikan kepada seseorang atau sekelompok orang atau suatu lembaga formal pada saat-saat khusus. Contoh simpati, yakni adalah peringatan ulang tahun, kemudian ada pada saat lulus ujian, dan pada saat mencapai suatu prestasi. Yang terakhir, yakni adalah empati. Empati adalah kemampuan mengambil atau memainkan perasaan secara efektif dan seseorang atau orang lain dalam kondisi yang sebenar-benarnya, seolah-olah ikut merasakan apa yang dirasakan orang tersebut. Seperti beliau dapat merasakan orang lain tersebut saat orang lain merasa senang, sedih, sakit, susah, bahagia, dan lain-lain. Empati hampir mirip dengan sikap simpati. Namun perbedaannya, sikap empati lebih menjiwai dan lebih terlihat emosional. Contohnya, yakni adalah saat kita turut merasakan empati terhadap masyarakat Jogja yang menjadi korban letusan Gunung Merapi. Sekian penjelasan saya tentang materi interaksi sosial. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata atau ada materi yang masih belum dapat saya sampaikan mengenai interaksi sosial. Sekian dari saya. Terima kasih.